A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Ayat ini tentu semua kita sudah paham sebagai sebuah penegasan bahwa Allah memanggil orang-orang beriman yang menyatakan, dideklarasikan, dinyatakan kepada mereka bahwa diwajibkan pada mereka melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan sebagaimana diwajibkan pada umat-umat sebelumnya. Semoga kamu, kata Allah, adalah menjadi umat yang bertakwa. Berapa lama puasa itu? Maka dijawab dengan ayyaman ma'dudat, pada hari yang berbilang. Bilangannya bisa 30 hari, bisa 29 hari. Sekarang, mengapa ibadah puasa Ramadan diwajibkan pada bulan Ramadan? Pertama adalah kalau kita lihat secara jelas tadi Allah telah menjelaskan pada surah Al-Baqarah 183 itu. Tetapi dalam hal ini juga perlu kita pelajari aspek sejarah. Bagaimana terjadi Islam ini adalah merupakan rangkaian dari agama-agama sebelumnya. Kalau kita lihat misalnya pada umat-umat sebelumnya, kita ambil contoh misalnya kitab Taurat, kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, itu adalah diturunkan pada 6 hari bulan Ramadan. Kemudian kitab Injil itu diturunkan pada 13 hari bulan Ramadan. Kemudian kitab Zabur ini pada Nabi Daud itu diturunkan pada 18 hari bulan Ramadan. Dan Al-Quranul Karim diturunkan pada 24 hari bulan Ramadan. Dengan demikian maka Ramadan adalah momen atau peristiwa, tempat peristiwa di mana semua kitab-kitab Allah itu kepada 4 nabi yang diutus Allah sebagai rasulnya, yaitu Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa, Muhammad SAW, itu semuanya kitab yang mereka bawa itu diturunkan pada bulan Ramadan. Itulah alasan yang kedua dari historisnya. Alasan yang ketiga adalah bahwa mengapa Ramadan ini menjadi penting sebagai turunnya diwajibkannya ibadah puasa Ramadan. Karena Ramadan ini kalau kita lihat merupakan rentetan. Sebelumnya pada bulan Rajab. Bulan Rajab itu adalah bulan di mana Allah menempatkan sebuah peristiwa besar kepada Muhammad SAW, mengiringi Amul Huzni, tahun duka cita beliau. Beliau diundang oleh Allah untuk Isra dan Mi'raj. Isra adalah ke Baitul Maqdis dari Baitul Haram, dan Mi'raj adalah dari Baitul Maqdis sampai ke Aras, sampai ke Sidratul Muntaha. Dalam kondisi yang seperti itulah maka Ramadan ini menjadi sebuah titik kulminasi dari rangkaian bulan Isra dan Mi'raj, kemudian dirangkaikan dengan bulan Sya'ban sebagai bulan pengantar masuk Ramadan, kemudian nanti adalah masuk bulan Syawal, di tengah-tengahnya adalah bulan Ramadan. Yang keempat adalah bahwa Ramadan ini menjadi sebuah tempat, sebuah momen di mana terjadi suatu peristiwa besar, yaitu ada bermacam-macam kelebihan yang akan diberikan Allah kepada orang yang berada di bulan Ramadan itu, yaitu adalah Allah rindu kepada orang yang ada 4 orang yang dirindukan oleh surga itu. Rindu yang pertama adalah
talil Quran, orang yang selalu mentilawahkan Al-Quran. Jadi rindu surga itu rindu kepada orang yang siapa-siapa yang suka mentilawahkan Al-Quran. Kata mentilawahkan perlu kita ingat, bukan sekedar membaca biasa aja, tapi adalah warattilil Qur'ana tartila, ditilawahkan, dibacakan, direnungkan dengan hati dan ditadabburkan dia, sehingga dia menjadi sebuah sebuah kesan, sebuah peristiwa yang membangkitkan hati manusia. Yang kedua adalah orang yang dirindukan surga itu adalah orang yang hafizul lisan, yang suka memelihara lidah. Ya. Jadi lidah itu menjadi penting karena apa? Karena orang yang tersakit dengan lidah itu lebih berat daripada orang tersakit dengan pisau. Kalau tersakit dengan pisau itu kelihatan bekasnya, darahnya, dan ada batas kesakitannya. Tapi kalau orang yang disakiti dengan lidah itu bisa berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun terus akan diingat. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah wa mut'imul ji'an. Oke. Jadi mut'imul ji'an, orang dirindukan surga itu adalah orang yang suka memberi makan pada orang yang lapar. Jadi kalau kita lihat bagaimana Ramadan ini sebagai sebuah bulan yang Allah sediakan sebagai manusia dalam rangka untuk mempersiapkan mereka menjadi ahlul jannah, menjadi ahlul surga, maka tentunya mereka harus orang yang suka memberi makan kepada orang yang lapar. Kita ketahui bagaimana pada bulan Ramadan tentu tidak semua orang secara ekonomi memadai hidupnya. Ada orang memang yang berkecukupan, tapi di balik itu lebih banyak orang yang tidak berkecukupan. Dan orang berkecukupan berarti adalah orang-orang yang lapar. Dan orang-orang yang lapar ini tentu membutuhkan makan. Karena itu maka di sini adalah diperlukan jiwa sosial. Sehingga dengan demikian maka diperlukan orang-orang yang suka untuk memberi makan kepada orang-orang yang lapar di bulan Ramadan. Lalu yang keempat adalah washaimina fi syahri Ramadan. Jadi yang keempat, orang yang dirindukan surga itu adalah orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Tentu mengapa surga merindukan orang puasa bulan Ramadan? Karena puasa Ramadan merupakan sebuah momen, sebuah kesempatan di mana manusia itu semakin dekat kepada Allah. Ketika orang sedang lapar, maka tentunya lapar itu tidak hanya sekedar lapar, tapi biasanya orang lapar lebih cerah pandangannya, lebih jujur perasaannya, dan lebih dekat dia kepada suatu hidup kita katakan kesederhanaan. Dalam kondisi yang seperti itulah, maka Ramadan ini tempat kita melaksanakan ibadah puasa. Mari kita isi dengan sebaik-baiknya. Mari kita syukuri. Jangan kita termasuk orang yang menganggap bulan Ramadan sebagai bulan penyiksaan. Jangan menganggap bulan Ramadan sebagai bulan kita ini susah. Tidak. Tapi justru Allah mempersiapkan ini. Dan sebenarnya Ramadan ini menjadi suasana yang kita katakan yang manusiawi. Karena orang puasa 13 jam itu manusiawi sebenarnya. Ya, jadi manusiawi, tidak ada alasan bahwa orang mengatakan dengan puasa dia sakit, tidak. Ya. Jadi mudah-mudahan dengan ceramah kita pada kultum ini akan membangkitkan kita sebagai semangat dalam rangka untuk mendorong kita ini untuk lebih dekat kepada manusia yang muttaqin, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih mohon maaf, kepada Allah kita berserah diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.